Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2496 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 27. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada beberapa murid-murid Tuhan masih belum percaya tentang kebangkitannya. 2 orang murid Tuhan Yesus ini, mereka pasca kematian Tuhan Yesus, mereka kemungkinan hendak melarikan diri. Mereka hendak pergi keluar Yerusalem
dan menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus. Menariknya, Tuhan Yesus datang dan menemui mereka. Saudara perhatikan ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia, tidak dapat mengenal Yesus. Saudara perhatikan, murid-murid itu dapat melihat Yesus, tapi sayang mereka tidak dapat mengenali Yesus. Ada berapa banyak orang Kristen sama seperti dua orang murid ini, mengaku mengikut Yesus, jadi orang Kristen, tetapi apa? Mereka tidak mengenal secara pribadi siapa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita mengenal Yesus, pasti hidup kita jadi berkat. Pasti hidup kita jadi terang. Amin. Saya yakin dan percaya kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, itu akan mengubah hidup kita. Kita akan semakin serupa dengan Yesus, dan orang-orang di sekitar kita akan melihat ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tapi sayang sekali, kita sering kali melihat, mendengar, menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan orang Kristen bertentangan dengan kebenaran firman. Tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Saudara jangan sampai kita sama seperti dua orang murid ini. Kita dapat melihat Yesus, tetapi kita tidak dapat mengenalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa dua murid Yesus ini tidak mengenali Yesus? Bukankah mereka selama 3 tahun itu bersama-sama? Makan, tidur, bersama-sama, melayani bersama-sama, pergi kemana Yesus pergi, mereka ada bersama-sama. Tetapi dalam konteks firman Tuhan ini, ada yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Kenapa mereka tidak dapat mengenali Yesus? Karena yang pertama, mereka tidak percaya pada perkataan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak akan mengenali Yesus, walaupun mungkin saudara mengalami sama seperti dua murid ini. Sudah berjumpa, sudah melihat Yesus, tapi saudara tidak mengenali Yesus. Karena apa? Karena saudara tidak percaya pada perkataan Yesus, pada firman-Nya. Saudara, bukankah Yesus sudah 4 kali memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana anak manusia harus diserahkan, menderita, mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saudara perhatikan, para murid itu masih ragu dengan perkataan Yesus. Mereka tidak percaya. Makanya tindakan mereka, saudara, mereka lari, mereka pergi menjauh, mereka tidak mengakui bahwa mereka murid Yesus. Karena apa? Mereka tidak percaya pada perkataan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saudara mengenal pribadi Yesus, saudara harus percaya pada setiap perkataan Tuhan dalam firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab. Saudara harus percaya sepenuhnya kepada firman itu, karena sang firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau saudara nggak percaya pada perkataan firman, saudara tidak akan mengenali Yesus walaupun saudara sudah berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dua murid ini tidak mengenali Yesus? Karena mereka tidak percaya pada perkataan Yesus. Yang kedua, kenapa dua murid Yesus ini tidak mengenali Yesus? Yang kedua, karena mereka
tidak tahu isi Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di ayat 25 sampai ayat 27. Perhatikan, saya bacakan sekali lagi. Firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya dua murid ini hanya menjadi pengikut Yesus, tetapi mereka tidak tahu apa isi kitab-kitab suci. Saudara, jangan sampai saudara hanya menjadi orang Kristen, tapi saudara tidak tahu isi Alkitab. Saudara harus baca. Saudara harus belajar firman Tuhan. Jangan hanya jadi pengikut. Saudara, kalau saudara hanya ikut-ikut, saudara nggak mau belajar, saudara akan sama seperti dua murid ini. Sudah berjumpa dengan Yesus, tapi tidak mengenalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang ada di tangan kita, yaitu Alkitab, kita akan terus dibimbing oleh Roh Kudus supaya apa, saudara? Kita semakin mengenal Tuhan. Oh, haleluya. Sehingga satu hari nanti, saudara, ketika Tuhan Yesus datang, kita mengenali bahwa Dia adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Karena ada banyak orang akan mengaku Yesus, akan mengaku Juru Selamat, akan mengaku Dia Tuhan, Dia Mesias, dan lain sebagainya. Saudara, ada banyak orang akan tertipu dengan mujizat-mujizat palsu yang dilakukan Mesias palsu itu. Saudara, kalau saudara tidak baca firman Tuhan, maka saudara akan menjadi pengikut yang palsu-palsu itu. Tapi kalau saudara terus belajar firman Tuhan, saudara akan mengenal mana yang asli dan mana yang palsu. Amin. Haleluya. Makanya saudara, penting sekali kita terus diisi oleh kebenaran firman. Terus belajar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berkata, waduh, ada ayat firman Tuhan yang saya nggak ngerti, Pak Pendeta. Apa maksudnya? Saya mau katakan, saudara. Kenapa saudara nggak mengerti? Karena saudara nggak belajar. Belajar baca. Kalau saudara nggak ngerti, saudara bawa dalam doa. Bilang sama Tuhan, Tuhan, apa arti ayat firman Tuhan ini? Saya nggak ngerti. Saudara, di saat saudara berdoa, saudara, Tuhan akan terangkan di dalam pikiran dan hati saudara, sehingga saudara mengerti dan paham maksud firman Tuhan itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan, kalau kita baca kita nggak ngerti, saudara yang dikasihi Tuhan, coba cek Alkitab. Jangan-jangan yang saudara baca itu terjemahan bahasa asing yang saudara tidak mengerti. Saudara dengar ini baik-baik. Alkitab sudah diterjemahkan dalam semua bahasa manusia. Tujuannya apa? Supaya kalau kita baca, kita mengerti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak mengerti, ya tadi saya bilang, berdoa, minta hikmat Tuhan supaya kita mendapatkan rahasia firman Tuhan ini. Supaya kita diberkati. Maka Tuhan akan memberikan kita satu hikmat yang luar biasa sehingga kita paham, mengerti, dan menangkap makna-makna rohani dari ayat firman Tuhan yang tadi masih misteri, yang tadi masih menjadi pertanyaan, akhirnya disingkapkan Tuhan dan kita diberkati. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mentok, aduh saya nggak ngerti ini, berarti saudara nggak mau belajar. Saudara menyerah dengan keadaan itu. Saudara teruslah belajar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dua murid Yesus itu tidak mengenali Yesus? Karena mereka tidak tahu isi kitab-kitab suci. Yang ketiga, kenapa dua murid Yesus tidak mengenali Yesus? Yang ketiga, saudara, karena mereka tidak tahu bahwa Yesus, Dia adalah
Tuhan itu sendiri. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang saudara, kalau Yesus menderita dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, menuju kematiannya di atas tiang salib di Bukit Golgota itu. Saudara, Tuhan Yesus sungguh-sungguh menderita, itu manusia Yesus. Betul dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia buktikan dia bukan hanya manusia sejati, tapi dia adalah Tuhan. Amin. Dia mengalahkan maut. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, murid-murid ini tidak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya katakan saudara, murid-murid ini seperti tim hore saja saudara. Ketika ada bintang mereka bersukacita luar biasa. Tapi setelah yang mereka puja-puja itu selesai karirnya, meninggal saudara, mereka langsung redup. Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid itu mengalami juga seperti itu. Setelah Yesus mati, mereka sudah putus harapan. Mereka ada yang kembali ke pekerjaan mereka. Mereka ada yang mulai pulang. Saudara, mereka ada yang kabur dan sebagainya. Saudara. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Yesus adalah Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali katakan kepada mereka, betul dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi para murid tidak percaya, makanya mereka, saudara, ketika Yesus bangkit, mereka kan tidak percaya. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Saya menangkap di sini, supaya mereka, murid-murid Yesus, percaya pada perkataan Yesus, percaya pada firman-Nya. Amin. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Supaya mereka pergi menuntaskan perintah Tuhan. Supaya mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan gagah berani. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa? Dua murid Yesus tidak mengenali Yesus. Karena yang pertama, mereka tidak percaya pada perkataan Yesus. Yang kedua, mereka tidak tahu isi kitab suci. Yang ketiga, mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sudah mengaku-ngaku pengikut Yesus, sudah mengaku murid Yesus, tapi ternyata kita sama seperti dua murid ini. Tidak percaya pada perkataan Yesus, makanya masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tidak tahu isi Alkitab, kita tidak mau belajar firman Tuhan, kita tidak tahu Yesus Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Maut saja dikalahkan, apalagi segala sakit penyakit yang kita alami. Tapi buktinya ada banyak orang mulai putus asa ketika apa yang mereka doakan Tuhan belum jawab. Saya tidak bilang Tuhan tidak jawab, tapi Tuhan belum jawab. Mereka mulai putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang sanggup, bisa, mampu, dapat melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Supaya mereka percaya. Supaya mereka apa? Percaya pada perkataan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya mereka pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.